guys, sekarang kita dari channel Anti Depresi lagi berada di Jalan Tembus di depan kampus Undip. Nah, di sini tuh banyak banget tempat-tempat nongkrongan yang ngejual yang dia pakai mobil-mobil itu dia rame banget di sekitar jalanan turunan di depan kampus Undip. Jadi kita dari manajemen ingin memberikan konten buat kalian yang menarik, buat kalian yang ingin datang, kalian boleh nonton channel ini. Sekian, makasih dan boleh kita. Halo guys, Halo. saya lagi sama Mbak Ani atau Mbak siapa? Panggilnya. Kita lagi ada di tongkrongan jalan tembusnya dari Undip ke Jangli ya. Jadi sana itu turun arah ke Jangli ya guys. Kalau ke sana naik ke arah Undip. Nah, kita ini nongkrong di sini nyobain guys. Soalnya ini tempat ya lumayan baru lah, baru 1 bulan nih. Tapi kalau yang di pinggir jalan udah lama ya. Yang area yang kita pakai kurang lebih 1 bulan. Mbak, ini apa ceplok gitu enak manggilnya? Boleh aja sih yang mana aja panggilnya. Oh, kayaknya asik ya. Boleh. Oke. Itu panggilan masakan juga. Nah, kita mau ngobrol apa nih enaknya? Ngobrolin tentang mood kayaknya dulu ya. Mood, oke. Cewek mau cowok boleh tahu. Iya, dari ladies first biasanya. Oke, mau cewek. Dari yang mana dulu? Ya nih, kalau cewek itu moodnya tuh banyak Evo. Jadi kalau ditanya sekarang mood nanti 5 bulan juga jadi gak mood. Ya sama cowok ya. Kalau itu kan moodnya mungkin berantakan tapi dia masih bisa jalan. Kenapa biasanya ya? Karena cowok kan jauh dulu kita jadi sudah berasa. Kok bisa tahu? Ya karena ada kok yang pernah bilang kayak gitu. Sedangkan cowok itu tidak punya logika, dia punya logika, cuman kalau dia udah jatuh ke perasaan itu perasaan tuh nomor 1. Perasaan nomor 1 ya. Terus ini ya, apa namanya? Kriteria cewek itu yang satu biasanya ya. Cewek itu suka melupakan kesalahan. Betul nggak? Kan kesalahan. Pokoknya ya, cewek itu sebenarnya kayak bisa normal kalau dia salah dia marah, kalau dia nggak salah pun dia pasti salah. Jadi suka melupakan kesalahan itu gini maksudnya tuh apa ya, kesalahan yang udah mungkin Dikit lagi kan sering ada kayak apa ya, FYP yang kayak gitu ya, yang ada apa, cowok cewek lagi jalan terus ada cewek apa cowoknya bantuin terus ceweknya ngungkit terus gitu ya, apa itu kayak lebih jatuhnya ke trust isu si cewek itu gitu ya. Salahnya sekali, terus kalau dia keinget itu nggak pandang dia gimana, itu bakal jauh. Terus ada nggak tips buat cowok yang mengalami seperti itu? Sebenarnya nggak bisa ada tips, karena kalau yang moodnya keganggu itu nggak bisa. Cuman itu tuh biasanya nggak lama dia bakal balik lagi ke gaya sama. Kan kadang ada nih lagi asik-asik makan, gue tuh kesal, terus gue kayak aroma parfum kah yang menunjukkan kepada seseorang yang nggak suka, itu bisa memicu keributan. Itu bisa yang ya? aslinya swap-swapan itu jadi bertarung gitu. Wah, ajaib ya cewek ya. Itu harusnya dari masuk aroma parfum atau dari pakaian cewek yang sama. Itu kan misalnya dia pernah lihat nih si cewek ini yang bermasalah sama dia, terus bajunya dia inget atau face-nya mungkin mirip atau aroma parfumnya mirip, itu kalau ada orang lain yang lewat bisa jadi benar buat cewek. Dia aslinya lagi asli makan suap-suapan taruh. ternyata cewek ada kayak
Bahaya ya. Dia dia Lu gimana caranya cowok tahu kalau ceweknya sifat kayak gitu? biasanya tuh ya Nih. tempat deep tuh bertahun-tahun ya tahun-tahun tuh tahu buat aslinya gitu. Lu tahu ya, udah bertahun-tahun. Hak loh. Kasian ya, kan udah bertahun-tahun udah nikah, udah anu ternyata gitu, Ternyata beda. ternyata beda lah. Gimana caranya bisa ditukar tambah Ya, kali seumur hidup gitu kali ya. seumur hidup. Nah terus ada nggak sih maksudnya ya itu tipe salah satu tipe cewek ya. Tapi pernah nggak kaptek? Jujur pernah dong. Sering. Sering tidak, cuman kayak berapa bulan sekali tuh pernah kayaknya. Pernah. Kan malam-malam setelahnya nggak bisa tidur. Kalau set yang lama-lama jadi kalau tidur. Saya ingetin terus kan. Terus ternyata ada kesalahan dia yang kurang sedikit taufik dia walaupun dia 3 bulan 4 bulan karena Tuh. Pak bukan satu tahap Pak dia Tuh. tuh Itu bahan perang ya guys ya. orang yang sangat ampuh Yang sangat ampuh kayak itu kasihan kan. Dan biasanya itu yang membuatnya sebel atau kesel itu cowok gak mau ngakuin minta maaf gitu. Nggak Misalnya gentle tuh, nggak gentle. dia tahu dia salah tapi dia cuma bisa bilang dia aku minta maaf aku salah tapi tuh gak diakui enggak diikuti dengan perubahan pada Jadi kayak istilahnya kayak lip service ya. Dia cuman bicara tapi nggak itu makanya berubah kayak ya. cuman kalimat penenang aja gitu tapi suatu saat kesalahannya bisa diulang lagi bisa dilakukan lagi Bisa terulang lagi. jadi nggak boleh nyalahin cewek kalau dikit kesalahan yang udah itu jadi cewek semacam antisipasi oh nanti kalau terjadi lagi aku nggak kecewa Tuh. Tapi ini enggak sih untuk meredam emosi cewek yang seperti kamu sebutin tadi misalnya kayak nyiapin bahan terang tuh terus jeder itu kaum laki-laki kalau menghadapi itu harus gimana? pertama sampai dia benar selesai tapi jangan stop foto jangan hal menasehati kalau dia belum selesai ngomong Nah tuh dengerin tuh udah banget itu bahaya guys. nomor 2-nya jangan langsung dilagi Jangan langsung bela diri guys. sekalipun kalian tahu kalau kalian itu apa merasa itu bukan salah kalian tapi jangan langsung karena saya pada nggak senang kalau dia lagi marah terus kan dan yang ketiga lagi kalian beli sama kalau misalnya kalian merasa kalian tidak salah katakanlah kalau kalian itu tidak salah tapi yang paling penting buatlah perempuan itu pas itu merasa bahwa dia tidak merasa dia merasa diri itu membuat dia buruk kalau mau dia buruk dia pasti nyiapin opera kalau menangnya di pertarungan pasti Taruhan pasti dimulai. Ingat guys, wah ini kayaknya apa ya? Berbahaya sekali ya guys ya. Ini berarti kalau ketemu kayak gitu tuh, berarti ketemu ngalaper ya guys ya. Itu lebih tenang kita ya guys ya, ngadepin cewek ini ya. kamu kan perempuan ibarat kata ya kalau bahasa Jawanya itu ngamuk hati-hati berlakon Repot guys. Nanti dia bisa berubah jadi gerandong guys. Hati itu. Tapi iya, itu akan bilang dengan sendirinya nggak? Atau memang harus cowoknya itu kayak, oke, aku minta maaf, terus berubah itu apa? Maksudnya berubah itu kayak dia nggak gitu lagi atau apa? Kamu taunya misalnya, oh dia udah berubah atau dia enggak itu dari mana? jadi cara dia memperlakukan satu
yang kedua dari bahasa dia, cara dia ngomong. Tapi biasanya kan tingkah laku dulu baru cara ngomong ya. Karena cara ngomong itu biasanya dia bisa karang-karang atau dia sama dia kita harus ketemu sih lihat dulu cara dia gerak-geriknya gimana, cara ngomongnya gimana, kira-kira itu dia ngarang-ngarang atau beneran dari hati gitu. Kadang ada gini guys, kayak gini lah, kita misalnya dimarahin orang tua ya, biasanya kan, oh iya nurut apa-apa suruh mau, tapi itu hanya kayak karena terpaksa, hanya karena ya aja dimarahin ya, terus nanti gitu lagi. Nah, kalau ketemu ya kayak gitu, Ceweknya apa tuh cowoknya? nah dari ceweknya ini kan kita konten cewek ya, kita mau tahu jadi itu kayak ceweknya kayak gitu biasanya jaga cowok itu menyebalkan. Jadi itu ada dua kemungkinan kalau cowok itu satu dan terima bakal dia terima, tapi kalau dia bakal jauh-jauh kayak dari pandang cewek itu kayak saya pernah lihat ini kayak kriteria cowok sempurna itu seperti apa tuh sebenarnya, seperti apa sih kalau bayanganmu tuh cowok yang sempurna tuh kayak apa sih? Terlepas dari ini ya, semua cowok kan pasti bisa berbuat salah entah sengaja atau tidak, tapi ada nggak sih kamu tuh kepingin atau kamu itu punya kayak apakah standar atau penilaian sendiri bahwa cowok sempurna di matamu tuh kayak apa? kalau aku sih suka betul itu enggak ada. Yang penting itu satu chemistry. Chemistry itu apa? Itu kan ada maksudnya kan gini, chemistry itu kan kalau kita mau belah lagi kan luas, chemistry dalam banyak hal kan. Tapi kayak secara teori itu udah ada. Kayak misalnya harus pekerjaannya ini. Terus karirnya Bentar, sekarang itu era modern loh guys. Saya pernah tuh punya teman ya, cewek itu, dia yang pertama ditanya, kamu lulusannya apa? Lulusan tuh maksudnya beda. Kalau lebih rendah dari aku nggak mau. Ikan, terus pekerjaan. Ada yang dia karena aku hidup di kota besar, berarti calon nanti pasanganku minimal dia harus punya penghasilan sekian karena nanti untuk nyekolahin anak apa dia kayak realitas kehidupan lah bahwa cinta itu tidak butuh apa ya pengeluaran ya nanti gimana cara nyekolahin anak. Terus ada yang kayak gini guys, ada yang lebih detail lagi tuh kayak aku pengen anakku itu nanti semua dari mulai grup sampai dia kuliah itu selalu di kampus atau tempat sekolah yang terbaik. Nah, ada yang kayak gitu guys. Kan gimana kalau kayak gitu? itu biasanya kalau ya kayak itu biasanya di awal-awal pasti kayak gitu. Tapi kalau misalnya di awal-awal dia tidak pertanyakan itu, terus jalan sama laki-laki biasanya pasti terima. Mungkin kalau dia pikir tidak sesuai dengan ekspektasi di awal, karena itu sebenarnya untuk dari salah dia sendiri. Dia udah terlanjur jauh, udah terlanjur ada kayak dia ada perasaan tapi lupa bahwa dia di awal itu takdirnya apa tuh enggak kesampaian sama dia. Kalau yang kayak saya sebutin tadi itu apa? Itu maksudnya materai nggak sih? Materai. Cuman itu saya enggak tahu ya konsepnya gimana. Dia pertama yang biasanya satu targetnya tadi. Terus saya mungkin nomor sekian orangnya kayak gitu. Cintanya nomor sekian. Nah, kok ada yang dia bisa menjadi partner seorang tanpa asal targetnya itu terpenuhi. Itu ada memang ada. Oh, tadi itu terpenuhi. Jadi itu kayak cari pasangan tapi kayak cari kejar target guys. Kayak contohnya tadi tuh, oh dia bangga karena lulusannya ini, oh dia bangga karena karirnya kayak gini, oh dia bangga pendapatannya, oh dia bangga karena keluarganya seperti apa. Terus ya nggak apa-apa yang penting bisa dibanggain gitu, kita nomor sekian. Ada orang yang mersatuin kita dulu baru tuh setelahnya. Oh, kayak apa ya kayak eh
yang penting itu hatinya sreg dulu gitu ya. Ya, Oke. sekarang itu karena ada dua pilihan nih. Ada orang yang tanpa disengaja sudah eh, mengalir ada perasaan itu kan pasti dia ndak kepikiran sama target-targetnya yang tadi toh yang lulusan apa, keluarganya apa, eh gimana dia lahir, dannya apa, berapa bersaudara, ya rasanya apa tuh dia pandangan hidupnya apa, mau beda mau sama kan ndak terpikir namanya Cinta itu hati buta itu ya. pakai perasaan sendiri kan tingkat ekstensi kan adanya di sini udah itu nggak teringat lagi Berarti boleh dibilang cinta itu buta banget. banget. Bagaimana kalau gini, anak muda sekarang itu kalau kalau dia jatuh cinta itu memang seperti tipikal yang kita itu bisa, atau mereka juga pakai perhitungan seperti yang disebut di awal tadi. Gimana ya teman? Tapi sedikitnya itu kok pasti akan kecuali ada sebagian orang yang kalau sekarang dibilangnya bugil. Nah, Ya, begitu. itu kan dia sebenarnya bukan cinta yang benar kan dia itu hanya ingin uh, dilihat oleh orang-orang bahwa dia memiliki cinta gitu padahal mungkin hatinya itu kosong bisa jadi gitu kan. Oh, Misalnya orang yang benar-benar ya cinta itu malah tidak gila gitu. ini ya. Disumin sih enggak gitu ada disumin kan selalu kayak Sekarang apakah gini loh, malu nggak ataukah diumbar apa tuh. Ini guys, tuh tambah rame aja nih di belakang. Gini nih, saya ada temen yang dia tuh marah karena sejak pacaran sampai menikah, medsos si pria itu nggak pernah nampilin namanya foto pasangannya, bahkan foto pernikahannya pun itu nggak pernah dipajang di medsosnya, dan si wanitanya ngamuk guys. oh kemarin aku pernah dengar sih yang sama di Twitter. Nah, itu temanku sendiri soalnya, Oh teman enggak. sendiri, jadi cowoknya temen, ceweknya juga temen, dan Hah? mereka itu ya begitu kayak merasa apa si cewek itu gini, kayak merasa apa aku itu nggak berharga, apa aku tuh gimana, jadi kayak Maksudnya overthinking, jadi kayak pikirannya overthinking tuh kemana-mana gitu saat ya, kemana-mana apa aku jelek apa aku enggak bisa ya, apa nggak apa pantas kamu sama malu dia, sama aku. ya banyak gitu. Itu gimana kalau kalau kamu ngalamin gitu gimana? Kalau aku sendiri pasti tak tanya atau sebelum aku tanya kan pasti aku kenal bakal seperti apa. Oh kalau misalnya si laki-laki itu posting fotonya sendiri jadi dia nggak pede biasanya nggak dia nggak jauh lah kalau misalnya sama perempuan tuh dia hal mau kalau mau fotonya. Yang kedua mungkin terlalu cantik pasangannya takut posting gitu. Wah, takut. Nah maksudnya Oke. gitu sih cuman kadang-kadang ada orang yang insecure kok aku nggak di posting apa aku nggak layak dulu. Nah jadi tergantung ini ada perempuan dia harus eh bicarain sama diri dia sendiri terus bicarain sama pasangannya. Kalau dia merasa dia tidak itu ya dia tidak supir tidak overthinking. Iya, tapi kan sekarang gini sih, kok iri lah, kok yang itu wah kayak membanggakan ceweknya atau pasangannya atau istrinya, Ah, diposting lagi apa kegiatannya. Nah kalau cempluk sendiri, kalau aku sendiri maksudnya ini gimana aku melihat orang atau melihat misalnya kamu suatu saat punya pasangan gitu, lebih kalau pasanganmu memutuskan untuk enggak mau upload itu foto-foto kalian gitu, tidak masalah sih tapi masalah jangan ya. seumur hidup tidak ada gitu. Jangan semua itu nggak ada ya. Jadi orang bertanya-tanya gitu loh. Mungkin uploadnya cuma di dinding rumah kali. Oh itu kan itu ya bagian ya. Tapi kan kadang-kadang orang misalnya orang kepo itu kan banyak. Pasti kalau misalnya tidak pernah ketemu, nggak tahu kabarnya, pasti kaget. So, oh ada fotonya pulang. Nah, jadi nggak perlu kombinasi lebih kayak ngetik, Oh, nanya gitu. nomor WA. Ini Penting perlu ya buat identitas cewek ya. ya. Heeh. Tapi kalau masih pacaran nggak dipost nggak apa-apa. Gak apa ya. Nek wis nikah minimal foto menikah aja weh. Buat satu aja nggak apa-apa atau punggungnya aja wis nggak apa-apa gitu ya. Kalau cempluk pernah nggak posting foto pasangan? Kebetulan selama di pasar malah nggak pernah foto baru.
Nggak pernah foto bareng. Nggak pernah. Kenapa itu? Nggak tahu. Tapi itu PDKT pernah. PDKT pernah. Nah, tapi semenjak itu sekali kok itu fotonya setelah itu dia nggak pernah banget kayak gitu aja. Dan Oh, pokoknya dia juga dibayar kalau dia ngobrol, ngobrol. iya, banyak ngabisin waktu ya. Eh, Quality time ya. Oke. Dia nggak pernah foto gue selama 4 tahun lalu. Nggak protes itu. Aku nggak. Nggak protes. Oke. Terus ini, suka nggak main media sosial? Siapa? Cewek. Cewek. Pak, Punya berapa akun medsos? kalau namanya cewek itu nggak mungkin punya satu aja. Berapa Dia kalau punya dulu? 6 akun, gitu kan. Kira-kira punya berapa? Dua, Dua, dua tiga. atau Oke, itu ada dua, tiga. Gitu. Nanti kalau pengen tahu, kontak sendiri aja ya guys ya. Akunnya apa ya? Kalau mau kepo ini ada. Terus ini, eh, mood lainnya apa ya? Mood yang jarang cowok tahu ya. Karena kan gini, seringkali kan misalnya, hanya nih misalnya, kamu ditanya pasangan misalnya, mau makan di mana? Jawabannya pasti terserah. terserah. Nah, terserah itu ya guys ya. Itu saya coba tanya paranormal pun juga nggak mungkin loh guys kayaknya guys. Makna jadi terserah itu Maknanya seperti terserah ya. itu gimana juga nggak tahu guys. Orang pinter loh guys. Terus gimana? Cowok menerjemahkan maunya cewek ketika dia bilang terserah itu gimana coba? Biasanya kan cowok tanya tuh, mau makan di mana, jangan bilang terserah gitu kan. Biasanya kan ada cowok yang mau makan di mana. Terus Ya, cewek ceweknya kan jawab jawabnya terserah. terserah. Ya, terus Biasanya itu kok dia ingin tanya tapi satu-satu. satu-satu guys. Nah kalau ngasalnya tepatnya, wah, Ribet gitu ya. ribut guys. Ya, dia itu kadang-kadang mungkin dia pengen makan, tapi kalau karena dia nggak mau ribet, dia jawab terserah. Tapi di dalam hati si cewek itu tuh dia ingin tanya, kamu mau makan apa? Mau sesuap, atau makan beef, atau makan beruang, atau makan baget, atau makan nasi. Dia ingin kasih ini. Ya kalau dia tetap jawabnya terserah, misalnya manis, oke, terus manis mau makan di mana gitu terserah gitu terus. Biasanya tuh ajak keliling dulu, lihat mata cewek itu tuh dia ngarahnya kemana. Oh, dia ngelihatnya sebelah, berarti dia maunya sebelah gitu. Terus Terus kalau dia taunya cara ngeliat matanya dia niat kemana tuh gimana coba? bisa jadi tanya sepion, bisa Ada ngelihat spion guys. gitu. Kita harus punya mata batin di belakang guys kayak ini. Karena ribut ya. Bahkan kalau misalnya cewek itu lewat tempat makan ya, terus dia nggak ngeliat sama sekali, atau dia cuma itu artinya nggak suka. Tapi kalau dia sampai melewat segini tuh perlu ditanya, kamu mau nggak di situ? Gitu. Oh, kalau Kemungkinan ditanya, satu dia penasaran, kemungkinan dia pengen di situ tapi dia nggak mau pindah. oh, tuh salah satu tips ya guys Dia ya. nggak ribet ya, tapi memang itu caranya ya. Ada nggak cara termudah gitu? Cara termudah itu adalah briefing sebelum pergi. Kalau mendadak, Kalau mendadak itu tanya dulu di jalan. tanya dulu Kita jangan. nanti makan apa kalau kamu lapar? Dengan tas tunjuk mau makan apa? Nah kalau tetap jawabannya terserah gimana coba? Ajak keliling aja. Kalau keburu pingsan gimana guys? Ya, itu biasanya deh. Udah gemeter tangan ini tapi masih terserah guys, sudah 2 jam loh muter. Biasanya jarang sih cewek yang kayak, tapi kalau pun ada itu langka banget. Nah kalau ada, tapi banyak Tapi kayaknya ya. nek kalau dia jawabnya terserah itu antara dia nggak mood dan dia males. Tapi kalau dia udah sampai gemeter pasti dia bilang mau makan apa. Tapi kadang ya, gini, terkadang itu ada juga yang dia tuh kayak ini guys. Memang lagi bingung mau makan apa. Jadi terserahnya tuh karena bingung mau makan apa. Oh, Itu taunya dari mana coba? Kan ada juga yang terserah. Sebenarnya dia juga bingung mau makan apa. jadi cara tesnya dong dia. Kalau dia terserahnya dia mood bete, berarti dia butuh kasih pilihan atau kasih muter dulu lihat dia mau yang mana. Tapi kalau terserah gitu itu kan berarti nadanya dia kayak bingung ya. Kalau dia bingung coba dia tanya, ini loh ada tempat yang bagus, kamu mau dia atau kita makan yang di tempat kemana aja kan kamu suka. Jadi coba tanya-tanya lagi di mana tempat yang dia pernah datang. Tempat favorit ya. Iya. Kalau Dia kalau cewek itu enggak, kalau dia udah suka ya dia tuh
Nah, untuk tahu nih bahwa dia itu ketika dibawa ke sana nggak ini, memang dia tempat favorit ya. Kalau tempat favorit kan berarti ini ya sering dikunjungin ya. Tahu dia bosan apa enggak dengan tempat itu gimana? Tanya, kamu gimana? Makannya suka atau enggak gitu. Ya kalau dia Enggak jawab, nggak jawab atau B aja karena udah sering ke situ. dia terus mukanya dong kalau misalnya dia bete terus makannya agak Nah, terus gini saus-sausan. misalnya gini. Oke, diajak ke tempat favorit nih guys. Terus pesan menu kan, kita pesan menu, ternyata kosong yang dia mau itu menunya nggak available, nggak tersedia gitu. Wah, itu bisa pernah nggak? Kalau aku gitu, aku tipe orang yang nggak mau. Terus aku udah datang, terus terus lanjut. Yang aku pesen misalnya aku pesen katakanlah aku pesen udang, tapi ternyata kotor. Pasti aku akan milih makanan yang selain itu. Daripada aku harus tidak tepat. Karena kan udah terlanjur buruk. Terus udah disopirin dulu tuh ganti aku tuh mau gitu loh. Tapi ada loh yang kayak gitu Dikasih guys. nota sama pen kan kita tinggal catat. Terus misalnya si sebelah aku udah pesen terus tinggal aku doang nih. Kok kasihan dong dia udah pesen aku nggak mau makan. Terus Saya aku kan pernah, bengong di situ gitu. saya pernah guys. Jadi secara nggak sengaja nih, saya lagi makan sendiri, pulang kerja itu makan sendiri. Ada temen datang sama pasangannya, dia itu pesen ini. Jadi waktu itu tuh di daerah Sriwijaya Semarang itu ada namanya bakso Balungan. Tahu nggak bakso Balungan itu? Jadi kayak tulang kaki sapi yang ada sumsumnya. Pakai sedotan ya? Iya pakai 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 sedotan itu waktu itu ada kan. Itu kan favorit banget guys. Ramai banget. Nah, saya dapat, pesen dapat. Teman ini datang kepengen nyobain. Nah, ternyata itu kan yang dapat itu cuman satu tok, jadi cuma available satu porsi. Ya otomatis kan dikasihkan ke ceweknya ya sama cowoknya. Nah, ternyata ceweknya tuh nggak mau kalau cowoknya. Gak makan. Iya. Oh gitu. Kalau paruan itu enggak, pokoknya harus porsi yang sama gitu. Nggak mau kayak paruan gitu Kan nanti ada opsi lain kayak menu yang lain gitu. yang terkenal di situ karena memang ke situ mau nyobain itunya. Nah terus pulang. Terus yang itu gimana dong? Ah, Yang udah dipesan satu porsi itu gimana? jadi waktu pesan ini jadi waktu datang duduk pesan mas pesan bakso balungan dua gitu ya udah pesan dua ini oh ya jatuh ternyata ketika datang mas ini tinggal satu dan satunya mau diganti apa itu ceweknya Ini ada sih kayak misalnya nggak dimakan loh dan itu nggak dimakan loh tapi dibayar guys yang habisin saya oh gitu. lumayan sering-sering ya kayak gitu ya. Sering duitmu jadi double. Saya dapat double nggak dibayar lagi Heeh. itu pernah kayak gitu unik ya cewek. Oh gitu. Iya. Kalau Cempu moodnya gimana sih? Emang apa nih? Gampang berubah nggak? Ya secara umum lah. Sebenarnya iya sih. Cuman kadang bisa ditutupin ya. Kayak misalnya nggak kayak tiba nggak mood mukanya merah sih gitu mata merah itu kan enggak ya. Dan Tapi ketahuan loh. Untuk orang-orang tertentu tuh biasanya yang dia udah tahu ah nih cewek ini moodnya lagi baik apa enggak tuh mudah sih punya nebak. Jadi senyumnya ya, senyumnya cewek ya, senyum kalau dia lagi ada masalah dan itu kayak lepas di sama tetap gitu. lepas terlihat ya. Dan ada lagi kayak sorot mata nih, itu nggak bisa bohong. Pokoknya tuh gitu ya. Yang Ya, pandangannya. satu itu, kedua yang lebih mudah kalau mau tahu cewek. Cuman kita bahas mood cewek dulu ya. Heeh. Kalau diajak bicara, seringkali nggak fokus. Karena ditanyain apa jawabnya apa gitu ya. Bisa gitu, bisa juga loadingnya lama. Seperti kayak ada jeda, tanya, kamu udah makan belum? Dia diem. Mikir dulu gitu ya. Soalnya itu gampang ya, tapi buat Gitu. aku udah makan belum. Nah itu, karena ada sesuatu yang mengganjal, entah apa gitu. Nah itu dari mood cewek. Ada lagi nggak yang perlu digali dari mood cewek? Enggak ada sih seperti kayak kita harus sedia payung sebelum hujan.
Jadi Kita itu walaupun siapa? kayak dia pasangan kan partner gitu ya. Jadi kayak misalnya si cewek ini kan nggak tahu nih moodnya pasang atau surut. Jadi anggaplah setia pada untuk dan walaupun kelihatan baik-baik aja, itu harus siap. Mana tahu nanti di jalan ada aroma parfum, bisa jadi topik pertarungan ya. Terus atau ada orang yang lewat, orang yang nggak disukai, atau hanya orang yang mirip aja itu bisa jadi masalah. Kalau parfum itu berarti kalau pas COVID cowok aman ya guys ya, kayaknya guys ya. Karena Nah, penciuman terganggu ya, tapi ya, janganlah. cuman yang bahayanya ini aroma parfum. Kan ada itu aroma parfum yang isi uang, itu kan ada tuh. Ada yang sama. Nah, terlihat di ya, jadi ada beberapa merek yang sering dipakai cewek. Nah, itu kalau misalnya ada yang pakai, ada yang lewat, sekalipun itu cewek yang berbeda, cuman dia teringat dengan pikiran dia bahwa si pemakai parfum ini adalah orang yang dia tidak suka. Oke. Itu bisa membuat mood dia Nah, berantakan. ini ada yang menarik guys. Masalah parfum ya. Saya itu termasuk orang yang paling suka kalau kemana-mana kan naik motor. Naik motor nih bahas parfum cewek. Pernah ya di jalan ya. Itu tuh saya disalib pasangan cowok-cewek gitu. Salib salib lewat sebelah kanan saya gitu loh guys. Bau parfumnya guys, orangnya udah 1 kilometer depan tuh bau parfumnya masih tercium loh guys. Saya nggak tahu itu makainya gimana itu. Tapi ya tipe cewek kayak gitu ya. Biasanya itu karena Itu ya, sorry ya, asapnya motor 2 tak itu kalah wangi loh guys. Itu bisa bener-bener baunya nggak hilang-hilang. Ini udah orangnya udah nggak kelihatan loh ya ngelit. Itu baunya tuh masih kayak kecium gitu ya. jadi parfumnya mahal. Yang kedua biasanya dia parfumnya di bawah terus. Jadi kapan ada waktu dia semprot gitu dong. Oh biasanya Sampai bawa terus ya. sewangi-wanginya. Karena aku punya temen yang kayak gitu. Dia wangi Oh, banget karena tiap sebentar dia reapply lagi parfumnya gitu biar wangi. saya malah pikirannya mungkin dia sebelum pergi itu berendam dulu ya, tapi kayak ada Mandi parfum gitu parfum ya. dulu ya. Atau dia mungkin jualan parfum jadi Ke banyak parfum ya. parfumnya di Oh, rumah. mungkin untuk sampling kali ya. Oh, Nanti itu. kalau ada yang tanya dijawab saya jual parfum gitu. Oh, gitu ya. Itu kalau naik mobil mungkin bisa pingsan kali ya. Iya ngelebihin ya. Iya. Itu pernah ya kayak gitu. Wangi banget loh. Tapi ya itu masalah parfum ya. Nah, kalau Cempel sendiri suka nggak pakai parfum? Suka. Punya nggak parfum favorit? Apa sih? Ada. Tapi itu kan aku suka parfum yang refill. Nah, di tiap tempat refill A, di situ kan juga. Itu aku kalau misalnya udah kosong tuh aku biasanya nggak isi karena aromanya tuh. Aku suka banget. Ini boleh sebut ya? Aku suka banget tuh aromanya Agnes. Oh itu. Itu tuh kan kadang beda tempat beda ya. Nah, aku pernah beli di tempat yang lain tuh aromanya nggak enak banget. Kalau cowok tuh gini. Cowok itu melihat parfum itu kadang gini ya. Lebih membayangkan parfum tuh kayak rasa-rasa buah-buahan atau rasa apa ya. Jadi tuh kalau aroma parfum tuh lebih ke kayaknya ini rasa buri deh kayak saya punya temen tuh kayak gitu loh. Jadi kayak rasa stroberi, baunya kayak stroberi atau rasa buah apa gitu, pokoknya kayak gitu. Nah, identiknya kalau cowok tuh biasanya ya kan ada cowok yang maskulin, ada cowok yang terserah lah mau wangi apa enggak, bodo amat yang penting aku mandi gitu. Ada juga yang dia sangat detail dalam penampilan, jadi kayak apa ya, parfum harus itu, baju harus. Saya punya temen loh yang baju itu setiap hari kalau ketemu nggak pernah sama. Saya sampai hari ini kalau ketemu orangnya temen saya dulu kerjaan itu ketemu dia nggak pernah pakai outfit yang sama dalam 1 hari. Saya nggak tahu itu gimana caranya dia. Dia udah kayak artis gitu ya. Iya, aku kenal dia sejak SMP soalnya. Jadi teman sepak bola, teman sepak bola itu lah berteman sampai sekarang. Kenalnya juga di lapangan bola. Nah, itu dia kalau pakai outfit nggak pernah tuh. Kamu nggak akan pernah ketemu dia pakai pakaian sama dalam Satu apa dalam satu hari. Kalau ketemu besok ketemu dan udah betul. tiap hari itu nggak pernah pakai baju yang sama Tidak gitu ya. pernah pakai baju yang sama. Dan saya juga punya temen yang saya kira nggak pernah ganti baju, tapi ternyata bajunya misalnya warna ini guys, dia ternyata warna itu punya 10.
Oh gitu ya. Iya, udah 10 guys, karena dia suka aja pakai warna ini. Oh, Saya dulu ngiranya itu nggak pernah ganti guys. nggak pernah Kok mandi gitu ya? iya nggak, satu nggak, mungkin nggak pernah mandi ya. Saya malah nggak pernah ganti. Kalau nggak pernah mandi itu kayaknya parah banget ya. Tapi ini kok orang nggak pernah ganti baju ya. Itu main ke rumahnya ternyata ibunya itu lagi jemur. Saya tahu sih ibunya itu lagi jemur beberapa. Kamu punya ini banyak? Iya, dia warna favorit ternyata. Jadi Oh, dia punya beberapa sampai 10 warna yang sama. Oh, iya. Seperti itu. pecinta warna itu dia mungkin dia nyaman dengan kaos model yang dia pakai. Dia itu gara-garanya gini guys. Jadi ibunya itu memilihkan baju yang menurut ibunya itu sesuai ketika dipakai oleh sang anak. Biasanya, nah dia itu begitu guys. Ini balik lagi lah. Mau cewek dulu. Heeh. Mau cewek sini. Gimana caranya membuat cewek yang lagi marah kayak Dragon itu bisa tersenyum? Kan dan set aku tetap dah siapa ya? Ya bisa ya, walaupun cowoknya berusaha melucu gitu. Bisa lucu atau mungkin memberi apa yang dia mau yang dia suka itu bisa nggak bisa Nggak buat. bisa ya. Jadi paling penting itu dengan seks. Dari dulu. Green film aja dia amuannya green banyak lah. Dia energinya habis Ah, guys. kalau dia energinya habis, dia udah mulai agak fresh, nah itu baru kita boleh jalan. Tapi kalau dia masih sepaman, Ah, gandum masih reok, aku kali sekat-sekat terus gitu. itu kalau udah ngereok, tahu nggak? Kalian tahu ngereok nggak guys? Oh, itu ilmu tingkat tinggi guys. Itu tuh pelatihan khusus ya untuk menghilangkan reok. Iya. Itu kalau kalian salah, kalian bisa di apa istilahnya diberakot dia tadi sama reok. Sembrakot. Wah, susah berakot mantap. Orang Jawa itu kalau ngomong mantap ya guys, berakot itu udah paling pol itu guys. Nggak ada tandingan nih guys. Nah, terus kalau misalnya gini, ada cewek yang tipenya itu suka dikasih surprise itu. Kok dia bulan ini nggak ngasih aku surprise ya? Oh, berarti itu love language-nya kayaknya masih itu ya, gitu. Iya, iya ya. Kan ada juga yang kayak gini. Kok cowokku ada yang cowoknya mau ngasih hadiah apa enggak dia tetap nggak pernah mempermasalahkan, tapi ada kayak yang dia kok kamu nggak pernah ngasih aku hadiah sih? Berarti itu Kalau kayak gitu gimana? love language-nya berarti itu kalau dia suka diberi hadiah terus dia tidak dikasih. Berarti itu kan dia merasa Tapi ada yang kurang. Kalau tapi ada nggak? kayak Kalau pertama kali nih misalnya kita nih pasangan misalnya pertama kali ketemu kan nggak mungkin bisa tahu kita itu. nggak bisa tahu. Tapi bisa nggak itu kayak itu tuh tiba-tiba di pertengahan jalan atau lagi apa gitu udah kenal gitu terus tiba-tiba berubah gitu. Cewek bisa nggak? Bagi Cewek itu bisa berubah nggak sifatnya kayak mungkin inilah gampangnya ya guys ya. Misalnya ini baru pacaran nih. Tiba-tiba si cewek karena awalnya nggak suka nonton drakor misalnya dan dia terus nonton drakor dan terbawa suasana, oh berarti aku harus perlakukan seperti kayak itu kayaknya dia kayak yang di pernah nggak kayak gitu punya pengen, nah cowok harusnya kayak gini kayak yang di sini gitu. dia karena aku udah drakor, dan aku nonton tapi nggak suka. Jadi aku nggak pernah buat kalau aku kayak dan itu harus kayak gini gitu. Oh tuh guys, Karena itu kan film-film. Nyatanya tuh kalau di sini ya beda ya orang Indonesia sama orang sana. beda ya. Nah ini Cara sifat pun beda. ini jarang loh guys cewek yang punya pemikiran gini guys, spek dewa ini guys. Mbak Cemku ini spek dewa ini, dia nggak neko-neko terus nggak apa, nggak suka yang apa kayak tadi pilih standar harus yang sekolahnya tinggi apa yang penting chemistry. Fitunya Nah apa gitu. yang penting chemistry-nya cocok guys. Tapi nah chemistry-nya ini yang sulit. Satu biasanya. Di satu ya itu unik ya, Gitu. nggak bisa di ini ya apa misalnya eh bahasa Jawa itu apa, lantaran populisme apa, Jalanan Resos apa kuliah? nah itu bahasa Jawa guys, bisa nggak kira-kira kayak gitu? Bisa, tapi itu kan kayak ya itu di 1001. Kalau kulino kan tinggal kita Nek, biasa aja. kadang-kadang misalnya kita dan
kita ketemu dengan teman-teman itu kan, anggaplah aku punya teman-teman cowok laki-laki, aku kulino semua sama mereka, kulino berbicara, kulino bercanda, tapi kan nggak mungkin sepenuhnya tuh nyantol ya aku tau nggak, kulino deket nggak aku. Ya, tapi Ya, dari sisi cowok mungkin itu bisa jadi loh. jadi mungkin bisa jadi searah aja, mungkin dianya aja akunya enggak, atau akunya ya dianya enggak. Nah, tapi kan karena ini ada 10, mungkin hanya salah satu aja yang bener-bener Kelihatan ya. searah, tidak searah gitu. Polino. Dan Skopolino. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah Pernah banget. di lingkungan kerja. Kerja ya. Resto jalan Skopolino. Nah, itu pepatah Jawa ya. Terus kalau terjebak di sektor kayak gitu, Kalau aku tuh kan nggak pernah pikir yang neko-neko ya. Aku tuh penting kerja, aku nggak pernah ngaitkan kerja terus sama temen. Terus antara kerja sama pertemanan itu aku tuh sebenarnya nggak mau campur. Kenapa? Karena misalnya kerjaan bermasalah, temanku hancur juga gitu kan. Kayak jadi crack kan antara aku dan itu tim temenku. ya soalnya ya. Soalnya kan Kerjanya tim. tim, nah, Kerjanya soalnya tim deh. kerjanya tim. Jadi kalau misalnya crack kerjaan itu kaitannya sama temennya itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada crack kerjaan, terus kita nggak mau ketemu, nggak nongkrong, itu kan bakal yang rusak dua-duanya, kerjaan dan itu pertemanan juga gitu. Jadi tapi lain cerita kalau misalnya ada chemistry di tempat kerja, itu kan kita nggak bisa ngebedain, dan kita harus berusaha untuk profesional. Ya. Iya, nek aku sendiri kerja bukan sok jaim, oh ada orangnya pura-pura nggak kenal, itu aku nggak. Terus sok-sok sok sedikit juga itu apa aja, kalau nggak mau tegur nggak tegur deh, yang mau lewat 10 kali di depanku ya nggak apa-apa gitu, biarin aja gitu. Tapi nanti kalau ada kesempatan di luar kerja lewat misalnya ke loker ke kantin, tapi ngobrol ya nggak apa-apa. Tapi aku tetap lihat situasi, aku ada temanku deh, ada orang-orang yang kira-kira mantau nggak, kalau nggak ada aku ngobrol, tapi kalau ada aku lebih milih dia atau sama temen. Nah, ini juga bahaya. Bahayanya gini guys. Cewek itu ya di lingkungan umum aja, kalau moodnya lagi nggak baik itu ya bisa berakot ya, apalagi ini di lingkungan kerja ya guys ya. Banget tuh, cuman kadang dia bisa, kalau aku sendiri ya, aku bisa nyembunyiin tapi muka aku tuh nggak Nggak bisa bohong. langsung pipinya itu merah, mata itu langsung kayak pelirik gitu. Oh, itu tadi. Mungkin mau berubah jadi reok guys. Ya, Mungkin biasanya itu. kalau udah berubah itu mau jadi reok. Mau jadi reok guys. Itu nanti wajahnya udah nggak ini lagi guys. Ya, ya banget. Beda banget ya. Banget. Oke. Itu ya sifat cewek. Ada lagi nggak yang perlu cowok tahu? Kan cewek. Yang gua tahu tuh kan udah. Ada kebiasaan udah. Laku Inggris udah. Yang kemarin itu adalah jangan pernah bekerja cewek itu sama aku. Cewek itu bisa berubah walaupun sebenarnya nggak ada masalah. Iya, tadi mood ya. Pokoknya selain itu jangan pernah berpikir cewek itu sama. Mungkin hari ini oke ya gitu aja gitu, nggak ada masalah, karena besok bisa aja nggak mau kontak kamu tuh bisa gitu loh, Bisa ya, bisa menghilang gitu guys. bisa menghilang Itu kayak tanpa ada sebab loh guys. tanpa ada sebab itu tuh bisa. Ada sapi guys. Oh iya bener sapi. Aku takut, Gak apa dah, udah aja. Mbak Cemput takut sapi guys. takut sapi, Diem aja yang penting. lu baju nggak merah ya. Ah, itu ada juga ini sih. Apa namanya ya? Kalau pakai merah itu di seruduk sapi gitu tuh, karena saya nggak tahu kenapa ya. Aku tanya petani-petani, ya, petani apa namanya, peternak ya kalau sapi ya. Iya. Yang sapinya itu sapi mungkin kamu tahu nggak yang biasanya Yang untuk di ternakin potong potong bisa sapi potong, bisa yang untuk kurban kalau misalnya presiden itu dia kan, oh yang mahal itu ya. yang ini kan kecil, yang Itu banget itu, yang betul yang besar itu. Aku tanya dia itu kalau lihat warna merah itu pun tidak, karena pabrik merah itu kayak
itu sama kayak banteng kayak apa, kenapa kan sapi sama banteng ya beda-beda tipis lah ya, cuman mungkin nyalinya lebih gede banteng kali ya. Ternyata itu juga mereka nggak paham karena di kandangnya ada cat warna merah, ada enggak, kadang petani enggak tuh kok ada yang pakai ya, aman-aman aja ya. Itu yang alam ya. Iya, makanya kan ya. Dia nggak disebut ya. Nah, tuh sapinya banyak guys. Tuh, muncul. Mana bisa sih? Kerbo itu tertentu. Kerbo itu kalau dia sama sebetulnya sapi dan kerbo kalau mereka kaget biasa. Kalau mereka kaget biasa. Jujur ini kita apa muter ya? Muter ya. Sapi karena biasa. Pernah langsung sapi. Jangan itu pernah. Ya kan ada. Diam. Kenapa Itu kayak dia tuh marah gitu sama aku. Baik. Karena Sebabnya apa? lewat terus satu tuh kan megang aku tuh pengen nyuap dia tuh kayak mau kakinya kedua-duanya yang depan bisa enggak Ya kayak ini ya, kayak kaget atau enggak sama gitu. dia kaget terus mungkin dia enggak mau diikutin ya. Oke. Jadi ini kita sambil duduk ya. Guys, bahas mood guys. Jadi kalau wanita ngereok guys, kalau dia fobia sapi bawa ke sapi aja guys. Kasih pilihan guys, mau reoknya reda atau kamu sama sapi guys. Nah, wah gitu ya. Oh ini bagus nih. Oke balik, tapi sampai mana tadi? Sampai ke apa sih yang cewek selain pada punya Enggak, terakhir itu ini. Cewek itu bisa berubah. Enggak sama kayaknya ya. Cewek itu bisa berubah enggak? Kita jangan pernah berpikir kalau cewek itu akan sama terus, tadi kayaknya pernah. Itu kira-kira kenapa? Atau setiap cewek secara seperti itu? Atau ya beberapa aja? beberapa tapi sudah kita karena kan cewek itu kan kalau pikirannya ke perasaan dia kan nggak ada logika loh makanya itu ada biasanya nih pas pertama kenal itu logikanya gitu tapi kalau dia ngerasa dia ada perasaan kan logika terus mainnya hati nah itu kalau kayak hati mau harus hati-hati ya. harus Hati-hati menjaga hati guys. Karena hati itu kalau tidak hati bisa. Iya guys, nah itu guys. Soalnya itu ya, kita nggak tahu ya si cewek ini tipe reok kah, tipe berandok kah atau apa ya guys ya. Bisa berubah ya kalau marah ya guys ya. Kalau pas cantik sih nyeneng ya guys ya, tapi kalau pas ngamuk. Jadi gitu guys, itu yang tenang cewek. Kira-kira ada lagi nggak yang mau dibahas tentang cewek? Wajar. Yang paling repot moodnya itu aja. Iya. Karena misalnya kita pergi, happy aja, nggak ada masalah nanti sampai tempat yang dia ikan yang dia bisa kayak itu bisa aja ya. Lewat ya itu gangguan. Oh itu gangguan. Parfum, baju yang sama atau model rambut cewek yang sama dengan yang pernah buat masalah sama dia. Itu kalau misalnya waitersnya yang bawa cewek dan parfumnya sama, tuh hati-hati deh. Hati-hati. Sebelum datang lebih baik ceweknya suruh tunggu parkiran dulu tuh guys. Kalian cowok turun, cek satu-satu pegawainya ada yang cewek enggak, parfumnya sama enggak. Aman. Yang mirip. Nah, ada yang mirip enggak guys? Nah, Iya, face-nya caranya itu kalau ada yang mirip cewek itu bisa teringat dengan kesalahan yang terjadi. Nah, itu. Padahal si mbaknya itu tidak sama apa-apa. Tapi Bisa karena jadi. dia keinget mirip apapun dengan tarungan selanjutnya. Selanjutnya ya. Itu secara umum ya. Cuman ya mungkin kalau cewek kalian yang tipe-tipe itu nangis, tips dari Tipe-tipe reok dan berakotan itu harus tahu. reok dan berakotan guys. Harus tahu. Ini tips dari Mbak Cepluk. Oke, terus ada nggak Mbak Cepluk yang pengen nanya? Kalau
Biasanya. Tentang apa Kan dulu? cowok kalau marah tak mungkin kan ya. Cowok itu cowok itu memang kalau kalau saya boleh ini pribadi ya kayak dia bisa kalian boleh ah cowok aku nggak gitu kok atau mungkin punya pemikiran lain ya silahkan cuman ini dari saya pribadi gitu. Cowok pria laki. Dulu saya kriteria tuh cowok pria laki. Cowok itu biasanya ya walaupun ini penyebutan ya tapi kalau saya pribadi itu menggolongkan kalau cowok itu biasanya dia nggak punya tanggung jawab Dalam arti apapun biasanya hanya sukanya having fun. Dia tidak mengerti tanggung jawabnya, tidak mengerti tugasnya sebagai ya itulah. Makanya jatuhnya akan cowok. Kalau saya pribadi nggak gini. cowok sama laki-laki itu beda. Iya, pria itu adalah cowok yang dia punya kedewasaan. Itu pria. Tapi laki-laki itu adalah gabungan cowok pria yang mereka sudah matang secara pemikiran, bukan usia ya. Jadi dia lebih gentleman. Pria itu dia punya karakter yang dewasa, cara berpikirnya dewasa, cara meredam emosinya pun dia juga dewasa. Jadi dia tahu kapan harus marah, kapan dia harus diam, kapan harus bersuara. Yang paling penting adalah itu kontrol emosi. Kontrol emosi. Cowok itu kadang kalau marah kadang main tangan, kasar, maki-maki apa cowok. Dia tidak memiliki kedewasaan. Dia tidak berpikir bahwa aku kalau mengeluarkan perkataan ini sekalipun marah ya guys. Kalau aku mengeluarkan itu nanti sakit juga ya pasangan dia. Melukai nggak ya? Karena luka paling dalam itulah adalah luka yang lewat perkataan. Kalau ini itu rasa Mengingat dan terlalu tuh ingat terus memori ya. iya itu kemanapun. Misalnya saya ngucapin ke cowok atau ke cewek, saya mati dia atau ngatain kasar itu ya. Itulah itu bisa bisa menimbulkan luka yang dalam yang itu sembuhnya susah. Makanya pria itu kalau dia sudah dewasa itu dia bisa menguasai emosinya dan dia bisa menerapkan dia tahu lah oke aku marahnya itu bisa dia kontrol ya salurkan hal yang tepat dewasa. Kalau cowok divisi walaupun ada cowok yang dia tapi marahnya ya aku yang marah mana aja Kadang di tempat umum tuh di ada loh. tempat umum ya saya pernah lihat di Jalan jalan guys pinggir di jalan pinggir guys pinggir. Nah itu ada ya. Ada hampir gas motornya. enggak ada saya pernah lihat itu ceweknya hampir dipukul helm guys. Oh, ri. Ya itu untung ada bapak-bapak yang cegah itu. Dipukul helm guys. Nah ternyata berantem di jalan itu. Nah kayak gitu. Nah itu cowok. Kalau dia itu dia lebih gentleman. Tapi kadang-kadang kalau keseharian itu sering pria itu kejadian yang aku sering itu cowok sama laki-laki ya itu sebenarnya. Nah itu pria itu kategori saya sendiri ya guys. Pribadi ya guys ya. Jadi berarti pria itu medium ya. kalau anu medium di tengah-tengah ya. Tapi kalau laki-laki dia udah lengkap ya. betul. Nah itu karena laki-laki itu dia dewasa, gentleman, tata taktik dia, tapi tentang cara ya dia tahu mana yang oh kalau aku mau begini walaupun sifat kesehariannya tuh kadang juga seperti anak kecil, periang, apa bahkan main game, kadang apa, tapi ketika dia harus mengambil keputusan penting, dia akan menempatkan dirinya sebagai seseorang yang oke aku punya pemikiran dewasa ini tidak terlalu rumit tapi aku juga yang bukunya kecil banget ngatur pasangannya misalnya kamu harus gini detail semua detail kamu nggak boleh keluar gini harus gini juga ada yang detail tapi harus tahu kan ya tapi mungkin dia biasanya kalau cowok yang kayak gitu busnya ya maksudnya dia punya tujuan yang sama dengan perempuan yang diatur itu ya ya iya kalau dia itu ya sia-sia aja kamu sia-sia ngatur ini
nek Tapi misalnya kamu tidak goalsnya menuju nenek ke sana. goalsnya sini tuh nggak sama ya. Iya, Buat apa buat gitu. apa? Iya, itu nggak sama. Jadi eh, saya juga ini kan belajar, guys. Saya juga belajar ketemu banyak orang. Saya belajar tentang membangun karakter itu bagaimana, menjadi dewasa itu bagaimana sih? Karena saya sendiri juga masih merasa belum belum menjadi dewasa secara pemikiran, terus belajar lah. Nah itu mau terus belajar, mau terus berkembang. Nah itu yang membuat kita menjadi dewasa. Naik 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 lama-lama. Karena gini orang nanti akan ngomong, kamu kok sekarang bisa ya jadi lebih matang, lebih dewasa dengan cara pembawaan, walaupun ketika ketemu lagi apa bahasanya tangkuan gitu ya, itu yang ngebayang ya lucu ya apa ya, bahkan mungkin nggak kelihatan kalau dia itu laki-laki, tapi dia akan terlihat ketika cara Saat-saat penting dia jelas-jelas kayak pria ini ya, buat pria ya, laki-laki cowok apapun lah sebutannya, kamu akan tahu dia dewasa atau enggak lihat dari cara dia marah. net kalau marah. Ya, Gimana kalau yang dewasa sama yang kayak ini gimana? satu, dia mungkin bisa diam itu tandanya gini, bisa jadi dia punya tingkat kedewasaan. Karena apa? Dia tidak ekspresif, dia diam aja, diam gitu. Tapi diamnya itu bukan diam yang setelah diam terus dia melakukan hal-hal yang menyakiti pasangannya gitu, atau apa, atau nggak mau diajak ngobrol. Maksudnya untuk hal-hal yang itu kayak kayak bener-bener set diam, itu ada juga yang begitu. Nah itu kan juga nggak baik juga, karena komunikasi kalau untuk hal yang ya kita jawab, tapi kalau untuk hal tertentu yang itu masih kesalahan pasangan ya dia akan coba diam dulu, meredam. Biasanya lihat dari cara marah. Jadi kalau yang udah dewasa tuh biasanya dia dan dia pikirin dulu gitu baru nek dia udah tenang ngomongin Jadi ya, karena pria dewasa ketika dia marah, dia tidak akan berusaha saat dia marah. Orang yang mengambil keputusan saat marah, dia nggak marah. Karena pas lagi marah ya, dia langsung ambil keputusan, itu kan enggak. Kan itu kan bisa kayak ya namanya pikirannya lagi kacau ya. marah itu biasanya kita nggak nurutin pikiran jam tapi Itu. Nah, kalau cewek kan tadi begitu, guys. Mau marah, marah aja. Mau ngereok, ngereok aja. Mau tengah jalan dia ngereok, gak suka-suka cewek kok. Nggak ada yang tentang. Karena cewek katanya ras terkuat di bumi, guys. Makanya itu. Dia mau suka-sukanya dia lah. Bodo amat mau di tengah jalan kayak. Nah, kalau cewek enggak. Kalau laki-laki enggak. laki-laki tuh pakainya logika ya Logika, tapi ya enggak semua. Ada juga yang sifatnya childish. Childish itu artinya gini. Mungkin dia sejak kecil terbiasa untuk dimanja. Ya didikan orang tua juga pengaruh sih memang. Itu didikan. Jadi ada banyak faktor sebetulnya. Entah didikan orang tua, entah dia dari kecil mengalami masa-masa sulit, entah apa itu. Nah, itu banyak faktor. Itu cowok. Jadi lebih mudah lah mengenali cowok itu dari cara marah. Tapi marah ya jangan pernah sengaja bikin cowok marah. ngasih itu yang Karena cowok ya, aku pakai bahasa cowok ya guys ya, yang dia biar lebih fleksibel ya ya iya, yang dia pemikirannya masih belum matang ya guys ya, masih masih emosinya masih labil ya. Karena kan dia kita lihat di berita-berita lah, kadang itu pasangan marah tersinggung karena emosi apa itu dia langsung melakukan tindakan yang di luar sana ya, mukul pasangannya, bahkan mungkin bisa lebih, bahkan bisa maki-maki, bisa apa semua keluar. Dan itu kan bisa menjadi penilaian bagi cewek, pasanganmu kayak gitu, apa yang keluar ya itu menentukan yang di dalam. Jadi kalau kedewasaan itu carilah laki-laki dewasa atau pria yang dewasa secara pemikiran, itu akan membuat kalian cewek-cewek itu merasa gini, kalau emosimu labil, kamu akan ketemu sama orang yang bisa meredam emosimu. Jadi kamu mau ngereok kayak apapun, kalau itu laki-laki dewasa, reokmu nggak mempan, guys. Dia akan tungguin gini sampai kamu lapar gitu, sampai kamu capek. Udah capek, udah ya makan. Nah paling gitu. Itu laki-laki dewasa. pernah di posisi itu Oh pernah di posisi itu. saya juga pernah kayak kan saya ngereok ngamuk terus lokasinya di pinggir pantai ada pondok-pondok itu tuh ngamuk banget sampai mungkin dia itu kebelet kencing dan dia marah karena Nah, dia kan udah nggak sanggup ngomong akhirnya
digas motornya dia pergi. Akhirnya kan aku marah karena aku usir. Karena nanti kalau ada orang yang nyamperin aku terus gelap-gelap gini kan, nanti kalau penjaga pantainya nyamperin aku dan dia tanya mbaknya kok tinggal, ini kan saya malu gitu. Jadi mungkin kan karena aku emosiku masih membara-bara, Cap, kamu kalau nggak balik ke sini awas gitu. Ancaman guys, ancaman. Akhirnya ternyata dia balik lagi dan dia ngakunya gini, aku nggak, yuk aku cuma ada di motor muter lagi yuk, kalau kamu nggak pergi kamu cuma kan di bawah pohon kelapa kan dia bilang. Tapi kalau kamu dari tadi kamu nggak pergi dan kamu di balik pohon kelapa, kenapa penjaga pantainya nyamperin aku terus bilang mbaknya mau diantarin pulang apa enggak? Terus tadi itu siapa? Mas tadi. Kok dia marah, kok dia pergi gitu ya. Jadi berarti kamu enggak tadi. Jadi rasanya itu enggak enak kalau laki-laki tuh marah banget. Walaupun kita enggak sengaja buat dia marah, tapi kalau dia marah itu kadang-kadang di tempat umum tuh bisa ngisi-ngisi kita sendiri. Ya itu bahayanya guys. Makanya kalau pentingnya kalian cari pasangan yang punya karakter dewasa itu seperti itu. Dia bisa tahu tempat lah, tahu tempat mana harus marah, kapan harus nganu. Yang bahaya biasanya kalau cowok marah, apalagi kalau dia itu bawa motor ya guys ya. Dia tuh kayak naiknya tuh galu-galan. Gas gitu ya? Gitu ya. Naiknya galu-galan, gas kencang gitu. Itu kan sangat bahaya. Bisa nabrak orang atau bisa mencelakai diri juga. Ini ngomong-ngomong udah maghrib ya guys ya. Kita nggak semakin nggak kelihatan ya. Semakin nggak kelihatan ya. Dan sampai anjingnya protes guys. Karena dia marah ya. Iya. Itu jarang ada orang. Suasana malam ini guys. Kalau jam-jam itu udah banyak sih yang nyari cemilan gitu. Karena udah ada, kalau tadi kan panas ya. Panas, iya. Ini udah nggak ada cahaya nih guys. Jam-jam udah pulang kerja, udah mandi, cocoknya tuh keliling biasanya. Kamu mau keliling nggak? Keliling Undip, keliling kampus? Ini kita lewatin tadi ya jalan tadi kita pulang ya. Yuk, kita lanjut keliling guys. Sampai sini dulu ya guys ya. Kita nanti sambung lagi. Bye.